Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gusi MPD TV. Ayah nazihan anni wa maskanuhu hasya ajib man malakul nawahi nida'uhu. Mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang diagnosis kesulitan belajar di sesi pertama itu untuk melihat keseruannya bagaimana mahasiswa-mahasiswi saya di dalam mempresentasikan tugas kuliahnya. Yuk kita langsung ke pemateri. Curahkanlah di hati kami asma'u ya Rahman ya Rahim, agar anak-anak para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayangmu selalu ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda kita yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Elvi Sundari dari program studi pendidikan agama Islam STAI Sultan Syarif Hasim Siak Sri Indrapura semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang buku Diagnosis Kesulitan Belajar dari Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Dalam hal ini saya akan membahas bab pertama, yaitu konsep diagnosis kesulitan belajar. Nah, apa sih itu diagnosis kesulitan belajar? Menurut Sunarto, kesulitan belajar adalah kesulitan yang dialami oleh siswa dalam kegiatan belajarnya, sehingga berakibat prestasi belajarnya rendah dan berubah tingkah laku yang dimiliki oleh siswa, sehingga membuat prestasi yang diperolehnya menurun sebagaimana teman-teman kelasnya itu semakin meningkat. Nah, kesulitan belajar siswa mencakup beberapa pengertian yang sangat luas. Yang pertama, kekacauan belajar. Kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentang. Yang kedua, learning dysfunction, yaitu merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa itu tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga, underachiever, yaitu mengacu pada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas norma. Yang keempat, lambat belajar. Lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, learning disabilitas, yang mengacu pada gejala di mana siswa tidak mau belajar atau tidak menghadiri proses belajar mengajar. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu latar belakang timbulnya kesulitan belajar. Apa saja itu? Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal.
faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Hal ini terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor kejiwaan. Contohnya, motivasi belajar siswa rendah. Yang kedua, rasa percaya diri siswa itu sangat kurang atau sangat minim. Selanjutnya, minat terhadap mata pelajaran sangat kurang. Yang kedua, faktor jasmani. Contohnya, keadaan fisik lemah. Yang kedua, keadaan gangguan pada fungsi indera. Dan yang selanjutnya, keadaan fisik yang sangat kurang. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar diri siswa. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor instrumental. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kurikulum yang terlalu berat pada peserta didik. Yang kedua, program belajarnya tidak tersusun dengan baik. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Adapun faktor lingkungan ini merupakan faktor lingkungan sekolah yang tidak kondusif ataupun teman-teman bergaulnya tidak baik. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri umumnya yaitu siswa lambat belajar dapat dipahami melalui pengamatan fisik, pengamatan perkembangan mental, pengamatan intelektual, pengamatan sosial, ekonomi, kepribadian, dan proses-proses belajar yang dilakukan oleh siswa selama di sekolah dan di rumah. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan kegiatan diagnosis kesulitan belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk siswa. Siswa memahami dan mengetahui kekeliruannya. Yang kedua, siswa dapat memperbaiki kekeliruannya. Sedangkan oleh guru mengetahui kelemahan dalam proses belajar mengajar yang sedang ia lakukan. Yang kedua, guru dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang telah dilakukan. Demikianlah tadi pemaparan pembelajaran diagnosis kesulitan belajar. Semoga apa yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Elvi Sundari, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.